Nah, yang ada di sini semua adalah peranakan Eva-nya. Oke, jadi lokal ya Mas ya, lokal ya. Nah, terus untuk memerah ini sendiri memang perlu teknik khusus atau siapa saja juga bisa memerah ataupun pengunjung mungkin? Kalau memang untuk pengunjung memang ada teknik khusus dan sapi khusus, tetapi kalau untuk memerah memang harusnya menggunakan teknik khusus. Gitu. Nah, kebetulan di tempat kami sudah menggunakan mesin otomatis, jadi memang sebenarnya nggak perlu memakai tangan. Nah, jadi lebih cepat gitu ya Mas? Oh iya, lebih cepat dan lebih higienis. Nah, untuk pemirsa juga pengen tahu tentunya ya, kalau dalam sehari itu dari satu sapi sendiri bisa menghasilkan berapa liter susu? Rata-rata 10 sampai 15 liter. 10 sampai 15 liter per hari dengan pemerahan 2 kali. Untuk sapi yang baru lahir itu bisa sampai 20 liter juga bisa, sampai 25 liter seperti itu. Jadi memang kalau untuk diperah itu berarti yang habis melahirkan seperti itu? Betul. Nah, jadi dia bunting dulu, kemudian dia lahir, kemudian baru keluar susunya dan itu kita perah. Terus kalau untuk bisa sampai diperahnya itu berapa bulan untuk habisnya asinya si sapi tadi? Ya, jadi sapi itu kan setelah melahirkan dia diperah, kemudian setelah 3 bulan biasanya kita kawinkan dan dia bunting. Nah, selama itu dia masih bisa diperah sampai dengan kebuntingan mungkin sekitar 5 sampai 6 bulan gitu. Karena fungsinya sebagai sapi perah, maka hampir semua sapi di sini adalah sapi betina. Sapi jantan hanya sekitar 2 ekor saja. Sapi jantan difungsikan hanya sebagai pejantan saat proses kawin. Namun, tidak semua sapi dikawinkan dengan proses alami. Kalau yang ini, yang di kandang ini untuk diperah juga? Ya, kalau ini sapi pedot, jadi ini masih kecil, dibesarkan dulu. Kemudian kalau dia betina, dia nanti akan dikawinkan. Kita memakai sistem kawin suntik, inseminasi buatan. Memang kenapa tidak kawin disatukan aja gitu Mas dalam satu kandang? Kawin alami seperti itu. Kawin alami. Kalau dengan kawin suntik itu sebenarnya kita bisa memaksimalkan mutu anakan. Jadi kita pilih straw itu sperma dari Balai Inseminasi Buatan di Lembang. Itu nanti dikawinkan dengan inseminasi buatan dengan menggunakan straw yang unggul, Mbak. Sehingga nanti kalau kita menggunakan straw unggul kan hasilnya anakan yang memiliki bagus juga kualitasnya ya. Susunya lebih banyak. Saat ini ada beberapa sapi betina yang sedang dalam masa bunting. Sapi-sapi yang bunting ini ditempatkan di kandang terpisah dari sapi yang rutin diperah. Biasanya sapi yang sedang bunting terlihat sering bermalas-malasan di kandang. Kondisi kebuntingan sapi yang baru berusia 6 bulan ini memang tidak begitu nampak. Perut sapi mulai nampak membesar saat usia kandungannya 9 bulan. Kayaknya ini ya Mas ya, lucu ya? Ya Mbak, ini memang hujan buatan ya, kita buat sengaja. Hujan buatan? Untuk apa itu Mas? Ini untuk menurunkan suhu tubuh sapi, menjaga kelembaban. Karena memang di alam di impor sana, di awalnya sana itu memang dia kan daerah dingin ya. Kalau Sentul ini mungkin daerahnya termasuk yang agak panas, sehingga kita butuh air. Jadi daripada disiram terus kan lebih baik. Jadi biar udara di sini juga kesana kandangnya agak lembab gitu ya. Agak dingin. Berapa kali penyiraman ini Mas? Biasanya cukup sekali ya, sekitar jam 10 jam 11 siang. Jam 10 jam 11 sudah sampai besoknya lagi baru lagi ya. Maka Anda pemirsa, proses persalinan sapi di sini juga tidak sembarangan loh. Prosesnya dibantu dengan tim medis yang disebut matrinelan. Sapi yang akan melahirkan memiliki tanda-tanda kantung ambil yang membesar dan berwarna merah. Jika sudah begitu, petugas harus siaga. Sapi yang baru melahirkan anaknya akan memiliki kandungan air susu yang berlimpah.
Ini dapat terlihat dari ambing atau kantung susu sapi yang membesar. Dalam sehari peternakan ini mampu menghasilkan 10 hingga 20 liter susu. Untuk mempercepat proses pemerahan susu sapi, saat ini di peternakan Sentul Fresh Indonesia sudah tidak menggunakan proses manual lagi, namun menggunakan mesin pemerah. Nah, kalau tadi memang kita coba pengunjung merah sapinya itu menggunakan manual atau tangan. Tapi memang sebenarnya sapi-sapi di sini biasanya diperah menggunakan mesin seperti ini, mesin-mesinnya. Sebelum diperah, petugas terlebih dahulu membersihkan kandang dari kotoran sapi. Tidak hanya kandang, ambing dan puting susu sapi juga harus bersih dari kotoran. Dan uniknya lagi nih pemirsa, ambing sapi-sapi ini juga harus dipijat untuk diberikan rangsangan agar air susu yang dihasilkan banyak dan tidak tersendat. Setelah mesin pemerah sapi siap, petugas langsung memasangnya pada keempat puting sapi. Mesin dengan sendirinya akan menyedot susu dari puting sapi. Waktu pemerahan pun tidak terlalu lama, namun mampu menghasilkan susu dengan kualitas dan kuantitas tinggi. Dengan mesin ini, susu yang dihasilkan juga lebih steril dan dapat langsung dikonsumsi. Namun, jika menggunakan proses manual, ada saja bulu sapi yang rontok dan masuk ke dalam susu. Jadi harus disaring terlebih dahulu. Dalam satu hari, proses pemerahan hanya dilakukan 1 kali pada waktu sore hari saja, agar susu yang dihasilkan memiliki kualitas baik. Nah, sekarang waktunya memerah sapi dengan menggunakan alat otomatis yang ada di peternakan ini. Kita juga bisa lihat ya, lebih cepat dan lebih banyak perasa susu yang didapat dari alat otomatis ini. Menurut Pak Julham, banyak susu yang dihasilkan harus sebanding dengan asupan makanan yang diberikan ke sapi. Selain rumput, petugas rutin memberikan makanan tambahan konsentrat dan anti-stabil agar stamina seluruh sapi terjaga dan susu yang dihasilkan berkualitas baik. Peternakan Sentul Fresh Indonesia memang mampu menghasilkan puluhan liter susu perharinya. Namun, tidak semua susu dijual melalui koperasi setempat. Dari puluhan liter susu yang dihasilkan, hanya 40% saja yang dijual dalam bentuk mentah atau susu segar. Sementara 60% susu dimanfaatkan untuk pembuatan yogurt. Susu hasil perahan sapi tadi dimasak hingga mencapai suhu 80 derajat dan tidak boleh sampai mendidih ya. Proses pemasakan susunya adalah kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita hidupkan apinya tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu panas. Kemudian kita masak. Nah, tanda dia sudah matang adalah nanti susu ini akan ada lemak yang akan naik ke atas, kemudian kita diamkan selama beberapa lama.
Kalau kita ukurnya suhu itu kisarannya adalah 80 derajat. Karena pada suhu 80 derajat itu mutu susu tidak berubah. Kemudian dia tidak boleh lebih dari itu, karena kalau dia 100 derajat dia akan pecah, akan mendidih. Kemudian dicampur dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus sebelum didiamkan selama 8 jam untuk melalui proses fermentasi. Hasilnya, yogurt yang sudah jadi bisa langsung dikonsumsi dengan ditambah pemanis. Nah ini Mbak, ya, ini adalah hasil yang kita campurkan bakteri tadi. Kemudian ini kita diamkan selama minimal 8 jam. Hasilnya seperti ini. Kalau kita mau lihat teksturnya, Boleh. Jadi ini pemirsa nih, ini yang udah dimasak tadi susu tadi yang sudah dicampur dengan bakteri dan didiamkan selama tadi 8 jam ya Mas. minimal 8 jam. Terus dimasukin ke dalam tempat, hasilnya kayak gini nih. Ini bisa dikonsumsi. bisa. Ini untuk namanya yogurt plain. Kemudian tanda yang sudah matang itu seperti susu, Mbak, seperti tahu. Oh, sudah kayak kembang bau itu ya. Tahu, betul. Dia lembut sekali. Rasanya seperti apa tuh Mas kalau yang kayak gini? Coba. Oh, boleh coba. Boleh. Agak Cuman asam. ini belum ada rasa manis. Belum ada. Belum ada Ini gula. yogurt plain. Nah, memang asin sekali, tapi cobain nggak apa-apa. Coba deh. Silakan Coba aja. Ini asam. Agak asinnya. Tapi asamnya itu asam enak ya, kayak ada keju atau lemak-lemaknya, lemak susu ini ya. Susu. Dan ini sebenarnya yogurt plain ini bagus untuk orang yang ingin melangsingkan tubuh sebenarnya. Iya pas banget nih. Gitu. Rasanya asam. Untuk campuran bahan makanan mungkin juga bagus sih untuk bikin kue atau apa. Iya. Lebih nikmat jika penyajian setelah proses fermentasi dimasukkan dalam lemari pendingin agar lebih segar, atau dibungkus dalam plastik kecil agar mudah dikonsumsi, seperti es yogurt ini. Nah pemirsa, tadi susu yang sudah diambil dari peternakan yang dibawa tadi kemudian bisa dibuat menjadi olahan yogurt seperti yang dilakukan ibu-ibu ini. Ini ada warna-warni ini rasanya berbeda-beda ya? Ya, ada 5 rasa. Jadi itu ada rasa anggur, ada rasa melon, orange, ada strawberry, ada lychee. Ini buah-buahan aromanya, rasanya rasa buah-buahan. Rasa leci. Nah ini dia tadi yogurt yang tadi habis dibungkus ibu-ibu tadi yang sudah dibuka, hasilnya seperti ini nih pemirsa. Jadi memang enaknya kalau makan yogurt ini dingin-dingin atau beku seperti ini. Kameramen saya kayaknya pengen banget nih. Mau? Gak mau, terus Nikmati yogurt yang terbuat dari susu sapi segar. Gimana? Anda penasaran? Sentul Fresh Indonesia bisa menjadi tempat alternatif mengisi waktu libur Anda. Kali ini saya mau coba memancing ikan-ikan yang ada di kawasan objek wisata Sentul Fresh Indonesia ini. Ada ikan patin, ikan lele, dan lucunya nih pemirsa, pancingannya ini memang cuma terbuat dari bambu yang dipasangkan dengan kayu
dan tali pancingan. Wah, ada yang udah dapet tuh. Saya dapat ikan bawal jenis apa nih Pak? Kuning. Ikan bawal air tawar. Jadi selain lele, patin, ada juga ikan bawal. Keren ya, lepasin lagi deh. Benar pemirsa, selain bisa menambah ilmu pengetahuan, di sini kita juga bisa menikmati yogurt yang langsung dibuat dari susu murni yang ada di peternakan Sentul Fresh Indonesia ini. Nah, bagi Anda yang penasaran, langsung aja datang ke sini ya. Saya Kawidi atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa tetap di Jalan-Jalan.